Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Iswitami dengan NIM 27169. Halo teman semua, perkenalkan nama saya Dina Nuryani dengan NIM 205137. Halo teman-teman, nama saya Alvin Christopher Papan dengan NIM 2007-012. Kami dari kelompok 4. Kami akan membahas mengenai penilaian sikap. Selamat menyaksikan. Ya, poin pertama yaitu adalah pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, di mana dengan sumber belajar, setelah mengikuti pembelajaran siswa diharapkan mengalami perubahan, baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Untuk melihat keberhasilan pembelajaran, maka pendidik melakukan penilaian dalam konteks kurikulum 2013. Nah, penilaian hasil belajar peserta didik meliputi 3 aspek, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam Kemendikbud 2016, penilaian mengacu pada proses pengumpulan informasi tentang pencapaian peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung sampai akhir kegiatan pembelajaran. Selain itu, melalui penilaian juga akan diperoleh informasi kesulitan-kesulitan peserta didik ketika proses pembelajaran. Menurut Greodut dan Lino 1990, dan juga seperti yang dikutip oleh Kushairi 2014, mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses yang sistematik dan mencakup kegiatan mengumpulkan dan menganalisis serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, salah satu kompetensi yang dikembangkan oleh kurikulum 2013 yaitu sikap spiritual. Sikap spiritual itu menurut Kemendikbud 2013 adalah kecenderungan seseorang dalam menghadapi suatu berdasarkan keyakinan diri sendiri maupun ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam kurikulum 2013 dijelaskan bahwa sikap spiritual meliputi aspek-aspek. Yang pertama ada ketentuan beribadah, perilaku bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan poin terakhir yaitu adalah toleransi dalam beribadah. Abu Ahmad 2007 mengumumkan bahwa sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata yang berulang-ulang terhadap orang atau sekelompok. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai sikap peserta didik. Ketentuan penilaian sikap diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengenai sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian sikap atau karakter siswa dimaksud untuk mendeteksi perilaku dapat dideteksi secara diri oleh setiap guru. Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu penilaian sikap? Jadi, penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Kira-kira mengapa ya perlu adanya penilaian sikap? Nah, penilaian ini bertujuan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Penilaian sikap tersebut meliputi sikap sosial dan spiritual. Nah, untuk sikap spiritual,
Sikap spiritual mengacu pada kompetensi inti 1, yang akan diamati meliputi menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian, sikap sosial. Sikap sosial mengacu kepada kompetensi inti 2, yang diamatinya meliputi perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan juga tetangga. Penilaian sikap mencakup atas penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama didapatkan dari hasil observasi harian yang dilakukan oleh pendidik dalam jurnal harian. Adapun penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, nantinya hasil penilaian penunjang dijadikan sebagai data konfirmasi atas penilaian utama. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, kami tunjukkan skema penilaian sikap yang dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut merupakan teknik dan instrumen yang dapat digunakan pada penilaian sikap menurut Abidin tahun 2016. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini merupakan kegiatan pengamatan atas perilaku peserta didik. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi. Yang kedua yaitu penilaian diri. Merupakan kegiatan dengan meminta peserta didik merefleksikan sikap positif dan negatif dari dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Penilaian dapat disusun dalam bentuk skala Likert atau skala semantik diferensial. Selanjutnya, penilaian antar peserta didik, yaitu kegiatan meminta peserta didik untuk saling menilai sikap dan perilaku keseharian temannya. Instrumen yang dapat digunakan adalah daftar cek atau skala penilaian dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Yang selanjutnya yaitu jurnal, merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang memuat informasi berdasarkan pengamat atas peserta didik. Nah, teman-teman, dalam penilaian sikap, setiap peserta didik diasumsikan memiliki perilaku baik. Adapun perilaku yang ditemukan selama pembelajaran dan di luar pembelajaran, baik itu perilaku yang baik atau perilaku yang memerlukan bimbingan, ditulis dalam jurnal harian. Apabila tidak ditemukan catatan perlu bimbingan, maka peserta didik tersebut dapat dikategorikan berperilaku baik. Peserta didik yang berperilaku sangat baik diberikan penghargaan, dan peserta didik yang berperilaku kurang baik diberikan pembinaan. Hasil penilaian sikap diolah menjadi laporan deskripsi sikap yang dituangkan dalam rapot peserta didik. Hasil penilaian sikap perlu dilaporkan kepada orang tua dan pemangku kepentingan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Selanjutnya akan dibahas mengenai perencanaan penilaian sikap, pelaksanaan penilaian sikap, dan juga pengolahan penilaian sikap. Yang pertama yaitu perencanaan penilaian sikap. Perencanaan penilaian sikap ini harus mengacu kepada kompetensi inti 1 dan juga kompetensi inti 2. Nah, sikap yang dinilai oleh pendidik ini direncanakan dan juga ditetapkan sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung. Dalam penilaian di luar pembelajaran, pendidik itu mengamati sikap peserta didik ini secara natural. Nah, adapun langkah-langkah dalam perencanaan penilaian sikap yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menentukan sikap yang diamati yang sesuai dengan kompetensi inti 1 dan juga kompetensi inti 2. Kemudian yang kedua, tentukan juga indikator sikap yang sesuai. Dan yang terakhir, menyusun format penilaian sikap. Nah, bagaimana sih menyusun format penilaian sikap? Contohnya seperti ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian sikap.
Menurut Kemendikbud tahun 2018, prosedur dalam melaksanakan penilaian sikap ini dilakukan oleh beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengamati perilaku peserta didik baik pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung ataupun di luar kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mencatat perilaku peserta didik, baik perilaku baik ataupun perilaku yang butuh bimbingan. Kemudian yang ketiga yaitu menindaklanjuti hasil dari pengamatan. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu pengolahan penilaian sikap. Hasil penilaian sikap direkap oleh pendidik minimal 2 kali dalam 1 semester. Rekapitulasi hasil dari penilaian sikap kemudian dibahas dan juga dilaporkan dalam bentuk deskripsi nilai peserta didik. Nah, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun deskripsi nilai adalah yang pertama, guru kelas dan guru mata pelajaran mengelompokkan atau menandai catatan sikap peserta didik dan kemudian ditulis. Yang kedua yaitu guru kelas membuat rekapitulasi nilai dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, guru kelas menyimpulkan dan merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan juga sosial peserta didik. Nah, bagaimana sih contoh penulisan kompetensi sikap di dalam rapor? Nah, contohnya kalian bisa lihat di gambar berikut ini.